Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat walafiah, segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faedah amalan yang sangat dahsyat, yang insyaallah berkah mengamalkan amalan ini, berkah mengamalkan zikir ini, maka seseorang yang pada saat ini misalnya nasibnya sedang tidak baik, nasibnya sedang terpuruk, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala nasibnya menjadi lebih baik. Yang rezekinya nggak baik jadi rezekinya baik, yang usahanya nggak baik jadi usahanya baik, yang jualannya nggak baik alias misalnya nggak laku bisa jualannya laris manis, yang punya hutang banyak berkah mengamalkan zikir ini insyaallah hutangnya akan lekas lunas biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manakala amalan ini diamalkan di 5 malam terakhir bulan Ramadan, yang keagungannya sangatlah luar biasa. Di 5 malam terakhir bulan Ramadan ini seseorang akan mendapatkan keajaiban yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala manakala mau mengamalkan amalan ini. Seperti apa amalannya? Sebelum saya bagikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangan Anda untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang mau mengamalkan bisa tulis qabil tuh di kolom komentar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah terkadang menjumpai satu masa di mana kita hampir putus asa. Ketika kita dalam sebuah masalah yang besar, apa saja masalahnya ya? Masalah hidup seseorang itu beda-beda. Ada yang mempunyai masalah ekonomi, ada yang mempunyai masalah keluarga, ada yang mempunyai masalah hutang misalnya. Ketika masalah-masalah itu sudah menghimpit kita, seakan-akan maju nggak bisa, mundur mentok, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Artinya seakan-akan kita itu sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Hampir putus asa. Sudah masalah di mana-mana, seakan-akan jalan keluar ini nggak ada. Ini bagaimana Pak Ustadz? Nah, maka bagi Anda yang sedang mempunyai permasalahan yang besar, yang mungkin saja pada detik ini, pada saat ini Anda sedang mengalami keputusasaan, Anda harus ingat betul bahwa mungkin saudara menjauh dari kita, mungkin teman sudah tidak mau bertemu dengan kita, mungkin keluarga sudah tidak mau membantu kita, tapi kita harus ingat, Anda harus ingat, ketika semua orang meninggalkan kita, ada Allah Subhanahu wa taala yang masih membukakan pintu rahmat, Allah Subhanahu wa taala yang masih ada
dan bahkan hanya Allah lah yang bisa menolong kita dari semua keterpurukan dan permasalahan hidup ini. Maka apa poinnya? Yang pertama, Anda jangan putus asa. Ketika masalah Anda sepanjang lautan, seluas samudra, maka rahmat Allah, pertolongan Allah itu seluas langit. Ketika masalah Anda misalnya begitu rumit, mudah bagi Allah, tidak butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Hanya saja terkadang pertolongan Allah, rahmat Allah ini kita tutup. Pertama dengan apa? Dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Ini kenapa bisa terjadi? Karena mungkin kita jumawa, awal-awalnya jumawa bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menyelesaikan hutang ini. Kita sombong, dalam banyak hal kita lupa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah, di akhir bulan Ramadan ini, bagi kita yang ingin betul-betul dibukakan pintu rizkinya oleh Allah, dibukakan pintu pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalkanlah amalan ini. Amalannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man albasahullahu ni'matan falyukthir minal hamdi. Yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan, berikan rizki kepada orang tersebut, maka perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas sekarang kita lihat, kalau memang kita ingin diberikan rizki berupa pertolongan, berupa keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang khususnya di malam terakhir bulan Ramadan, perbanyak membaca Alhamdulillah, 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 sambil hati kita itu nangis, ya Allah, matur suwun sudah diberikan kesehatan, terima kasih sudah diberikan rizki. Perbanyak rasa syukur kita di akhir bulan Ramadan ini. Minimal membaca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah itu 1000 kali setiap malam. Kemudian wa man kasrat dzunubuhu falyastaghfirullah. Dan barang siapa yang banyak dosanya dan ingin dosanya itu diampuni, dimaafkan oleh Allah, maka perbanyaklah membaca istighfar. Karena apa? Yang namanya dosa ya, az-dzunub, dosa hijabun minar rizki. Yang namanya dosa itu menjadi penghalang dari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pertama di malam-malam terakhir bulan Ramadan perbanyak membaca Alhamdulillah minimal 1000 kali. Kemudian dilanjut istighfar 1000 kali. Kemudian apalagi man abdo'a rizkuhu fal yuksir min la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya barang siapa yang ingin rizkinya datang, maka datang dengan banyak ya, datang tidak terlambat, datang di waktu yang tepat. Kita mau bayar hutang ada rizkinya, kita mau beli rumah ada rizkinya, kita mau lebaran butuh uang banyak ada rizkinya. Fal yukthir min la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka berbanyak membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 1000 kali. Jadi alhamdulillahnya itu 1000 kali, istighfarnya 1000 kali, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim itu 1000 kali. Itu setiap malam di malam terakhir bulan Ramadan. Insya Allah saya nggak usah ceritakan banyak, kedahsyatannya sangat luar biasa. Jangan kaget Anda mendapatkan keajaiban secara mendadak, karena bagaimanapun kita harus paham, ketika kita dalam kesusahan, teman-teman lari, kita minta tolong sama saudara nggak mau, kita minta tolong sama keluarga nggak ada yang mau bantu, tapi yakinlah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap
Yakinlah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kuasanya sangatlah mudah untuk menghilangkan segala permasalahan dalam hidup kita, mengabulkan segala hajat kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diamalkan, insya Allah segala hajat lekas dikabulkan. Dan selain mengamalkan amalan yang tadi saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang sedang mempunyai hajat mendesak, bisa ikhtiar dengan menempuh jalur langit dengan mengamalkan zikir munajat sholawat yang alhamdulillah sudah saya susun dalam sebuah buku yang berjudul Buku Munajat Sholawat, Menggapai Hajat dengan Sholawat, Pertolongan Allah Datang dengan Cepat, di mana zikir ini manfaatnya sangat banyak. Di antaranya orang yang mengamalkan zikir ini akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam lunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usaha lancar, yang jualan laris, bisnis sukses, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya ada teks Arab, ada teks Indonesia. Anda yang kurang lancar membaca Arab, jangan khawatir, ada teks Indonesia. Dari halaman 17 sampai halaman, kemudian sampai halaman 55. Ini nanti dibaca ya. Dibaca, kemudian bisa pagi, sore, atau malam, minimal ya seminggu sekali. Setelah membaca zikir munajat sholawat, kemudian membaca doa liqabulil hajat dari Rasulullah SAW. Apapun hajat Anda, hajat lunas hutang, hajat jodoh, hajat pengen punya rumah, hajat pengen punya mobil, apapun dibaca hajat Anda di doa ini. Karena apa? Zikir munajat sholawat ini sangat penting. Ada satu makalah yang mengatakan bahwa doa kita jamaah ya, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya doa kita itu berhenti, mauquf bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi, tidak naik tidak turun, apalagi dikabulkan oleh Allah. Sampai ke Allah aja enggak. Hatta tusalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin selama ini doa-doa kita yang berhenti di antara langit dan bumi ini, berkah mengamalkan, membaca solawat, zikir munajat solawat ini, terhantarkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan berkah solawat, doa-doa kita lekas dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain berisi zikir munajat solawat, buku ini juga berisi solawat-solawat pilihan dan amalan-amalan khusus yang sangat luar biasa. Ada sholawat dan amalan agar kita selalu diberikan kesehatan. Ada amalan dan sholawat agar kita dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Ada amalan sholawat agar selalu mempunyai rezeki yang banyak, uang yang melimpah. Ada sholawat agar usaha kita lancar, yang bisnis sukses, jualan laris. Ada sholawat agar anak nurut pada orang tua. Ada sholawat agar dapat jodoh. Banyak sekali. Dan selain itu, buku ini juga berisi testimoni orang-orang yang mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah sholawat. Ada yang hutangnya lunas, ada yang bisa beli rumah, ada yang anaknya tadinya nurut jadi soleh, ada yang anaknya belum dapat jodoh, udah lama dapat jodoh. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bagi para jamaah yang mau mempunyai bukunya, bisa pesan melalui ini nomor WhatsApp saya. Jadi Anda bisa pesan buku sambil konsultasi, barangkali ada yang mau dikonsultasikan. Untuk infaknya hanya 100.000, Anda dapatkan bukunya, Anda dapatkan amalannya, semoga Anda kabulkan hajatnya. Ya 100.000, Anda beli bedak, beli jajan, beli rokok, ya dapat enggak seberapa, hanya kenyang, hanya kesenangan. Tapi 100.000 Anda dapatkan bukunya, semoga Anda mendapatkan keajaibannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.